Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kenalin, nama aku Almas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama aku Miftah. Assalamualaikum Mbak. Halo, assalamualaikum. Namanya siapa? Kenalin, aku Akna. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Felis. Oke, sering main sosmed nggak? Kalau saya sih sering sih. Sering main sosmed nggak? Sering. Oke, Mbak sering main sosmed nggak? Main sih, main Instagram, Threads, gitu-gitu kali. Oke, Mbak sering main sosmed nggak? Lumayan. Pernah sih, nggak sekali ataupun 2 kali gitu. Sering lah. Kayak misalkan temen nih yang udah lulus SMA tuh unsur CPNS, ataupun dia mungkin punya penghasilan lebih ataupun capaian-capaian yang lebih dari aku gitu. Jadi kayak merasa minder aja. Kalau percaya diri tuh sering sih. Kalau itu contohnya tuh aku sering ngeliat orang-orang bisa punya pencapaian gitu, kayak dia tuh punya bisnis atau enggak dia bisa lolos kuliah luar negeri. Pernah, kayak mungkin misal nih, aku post editan video gitu yang kegiatannya sama kayak editan video temen aku, terus editan video temen aku tuh lebih bagus, jadi aku kadang ngerasa nggak percaya diri gitu, jadinya aku hapus deh editan video aku, postingan aku. Pernah. Biasanya tuh karena kemampuan atau skill orang yang udah mantep banget di dirinya dia. Jadi kayak sampai sekarang masih bingung, aku skillnya di mana ya, bakatku di mana ya. Tapi orang-orang udah pada fokus, entah itu dari dia ngafalin atau mungkin dia public speaking. Juga biasanya kan orang sekarang kayak content creator macam-macam. Ya itu sih. Kalau menurut aku sih kadang bisa bikin lebih percaya diri, kadang juga bikin insecure juga gitu. Jadi nggak selalu bikin insecure, tapi kadang juga bikin ada motivasi buat menjalani hidup. Itu bisa dua-duanya sih. Jadi kalau kita posting sesuatu, kita dapat feedback yang positif, kita tuh bisa jadi lebih percaya diri. Tapi kalau kita sering membandingkan diri malah jadi insecure. Lebih percaya diri sih, karena di sosmed juga kita kan bisa bangun personal branding ya, jadi itu ngebuat kita tahu identitas diri kita gitu. 50-50. Jadi dari insecurity itu kayak bikin aku jangan sampai ketinggalan nih. Orang-orang udah pada nemuin bakatnya, orang-orang udah pada nemuin skillnya. Sekarang giliran aku nyoba ikutin mereka satu-satu, mungkin dari beauty vlogger atau mungkin dari public speaking. Itu aku ikutin satu-satu, ntar kalau misalnya aku ngerasa cocok, aku ikutin terus. Lebih jarang scrolling aja sih, lebih fokus di diri sendiri aja. Nanamin ke diri sendiri kalau orang lain itu juga punya haknya gitu untuk share kegiatan mereka, share karya-karya mereka. Jadi kita ya harus ikut bangga gitu sama karya-karya mereka. Pertama ya bersyukur sama keadaan sekarang, masih sehat, masih punya keluarga, masih bisa ngelakuin aktivitas apa aja. Kalau menurut aku, jadi ada prinsip yang namanya fixed mindset sama growth mindset. Jadi kalau saya biasa gunain itu growth mindset. Jadi pikirannya itu nggak serta-merta aku tidak bisa, tapi melihat orang lain lebih tinggi atau lebih unggul dari kita, bisa memacu diri kita untuk bisa lebih baik lagi gitu. Kita ubah
mindsetnya aja sih, dari kita awalnya sering membandingkan diri, kita ubah jadi sering nonton video-video yang mengedukasi gitu. Nah, mungkin kita bisa pahamin nih kalau kita bisa ngelihat karya-karya orang lain itu sebagai pemantik buat kita, bukan sebagai alasan kita minder, alasan kita insecure, kok kita nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau melihat karya orang lain, prestasi orang lain itu harus jadi pemantik buat kita biar oh saya juga bisa jadi kayak mereka gitu. Menurut aku cari yang kontennya tuh bukan tentang flexing doang, jadi tentang gimana cara kita ngasah skill, gimana orang itu nunjukin bakat dan minatnya dia dengan pede. Kalau saya sih lebih ke dunia nyata ya, karena kan sosmed tuh ya sebatas dunia maya aja sih. Dunia nyata sih, soalnya lebih berpengaruh gitu secara langsung. Dunia nyata sih, karena percaya komunikasi dengan orang lain itu membuat percaya diri kita lebih lebih percaya gitu. Dunia nyata